teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Selamat. Jadi belakangan ini banyak teman-teman di Instagram DM soal interview saat kerja gitu. Gimana sih kalau kita berbohong? Berbohong saat interview. Bolehkah berbohong saat interview? Atau gimana harusnya? Jadi di disclaimer ya, di sini saya tidak mengajarkan untuk berbohong atau gimana. Tapi ini saya hanya menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman yang DM ke saya, banyak yang DM ke saya. Jadi akan saya jawab dan saya akan sedikit berbagi tips lah ya. Ini tips ini versi dari saya ya. Jadi tapi udah terbukti sih teman-teman ya, berhasil. Baik teman-teman, yang pertama, kalian itu harus persiapkan diri kalian dalam artian kalian harus punya materi. Misalnya kalian interview di PT Yamaha atau Toyota, kalian harus tahu PT itu bergerak dalam bidang apa, dia itu produknya yang dibuat apa aja begitu ya. Itu malamnya kalian harus minimal harus sudah sedikit tahu lah, mencari tahu ya. Yang kedua, persiapkan diri kalian secara fisik dalam artian kalian harus mempersiapkan diri kalian secara fisik ya, meskipun dalam artian kita tidak ngomong cantik ganteng tidak ya, tapi rapih itu loh, dilihat ya, rapi kayak gitu, pakaiannya yang rapi, terus sisiran ya. Oke. Nah, terus yang ketiga, ini nih, pada saat kalian datang ke interview panggilan, biasanya kan itu masuk ke dalam ruangan ya. Biasakan kalian mengetok pintu dan ucapkan salam. Misalnya, tok 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 tok, Assalamualaikum atau selamat siang dan sebagainya. Terus kalian masuk. Ingat, pertama jangan langsung duduk. Itu. Kalian kalau dia ngomong silahkan duduk, baru kalian duduk. Atau kalau dia tidak menawarkan duduk, kalian inisiatif bertanya, bolehkah saya duduk Pak, Bu, atau gimana? Baru, jangan asal duduk, karena itu masuk dalam penilaian ya teman-teman ya. Terus yang ke berapa teh? Yang keempat ya, posisi duduk kalian tuh harus tegak kayak gini loh. Jangan bungkuk kayak gini ataupun kelihatan takut ataupun minder atau gimana. Kalian harus tunjukkan kepada yang menginterview kalian bahwa kalian itu emang siap gitu loh, bahwa kalian dalam kondisi yang terbaik dengan cara posisi duduk kalian. Dan terus tangan jangan ditaruh di atas meja seperti ini, tangan taruh di nempel ini ya, paha kalian nempel di bawah kayak gini. Posisi harus tegak, tatapan mata jangan kalian berpaling. Gimana ya? Jadi kalian itu fokus tatapannya itu ke siapa yang berbicara. Mungkin kalau yang menginterview cuma satu orang, kalian akan lebih gampang untuk fokus ke yang interview itu, tetap untuk melihat matanya. Tapi kalau yang andai kata yang menginterview itu lebih dari satu orang, kalian harus bisa membagi kapan harus bergerak mata ke kanan, ke kiri, ke depan. Kalian harus tahu untuk posisi-posisi ketika siapa nih yang sedang bertanya. Misalkan yang bertanya posisi lagi di depan, kalian fokusnya ke depan, hargai dia yang sedang ngomong. Dan begitupun kalau yang lain ngomong. Nah, ketika kalian memberikan jawaban, kalian jangan hanya fokus ke siapa penanya, tapi kalian harus juga berbagi kepada kanan kiri yang meskipun mereka tidak bertanya hal tersebut, tapi setidaknya kalian menghargai keberadaan mereka. Oke. Nah, terus selanjutnya tips saat kalian berbicara, pasti gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus jangan terlalu cepat, intonasinya yang jelas. Oke. Boleh kalian menggunakan gimmick gerak-gerik tangan, tapi jangan yang berlebihan, hanya sebutuhnya saja, sewajarnya saja. Oke. Nah, dan cara kalian ngomong pun harus tegas gitu loh. Dalam artian tegas,
ngomongnya jangan mencela-mencela, celila-celili. Ya ngomong kalian harus bener-bener seyakin-yakinnya. Nah, yang ini saya akan jawab pertanyaan, gimana nih kalau kita berbohong? Misal mereka biasanya kalau kita bohong apa ya? Misal pertanyaannya, apa kamu pernah kecelakaan? Apa kamu pernah operasi dan sebagainya? Apa punya riwayat penyakit? Sebenarnya pertanyaan seperti ini saya juga masih agak ambigu ya. Andai kata kita menjawab jujur, apakah kita akan lolos? Tapi sepengalaman saya yang sudah-sudah, biasanya itu pasti gagal. Karena mereka juga mencari yang dibaratkan sempurna secara fisik ya. Misalnya andai kata kalian pernah kecelakaan atau operasi, saran saya sih ya, kalian jawab dengan seperfect mungkin diri kalian, tidak belum nggak pernah kecelakaan, nggak pernah operasi segala macam, meskipun kalian pernah. Karena apa? Sebenarnya sebenarnya pas saat pekerjaan itu sebenarnya tidak terlalu menggunakan apa ya, pekerja-pekerja yang berat lah. Ibaratnya kalian pernah patah tulang pun atau pernah operasi, kalian masih bisa lah ngangkat-ngangkat, ibaratnya di land ya paling kencengin baut pakai skru, pakai impact kayak gitu. Jadi oke lah untuk berbohong karena itu demi kebaikan kalian kan. Intinya kan kalian pengen lolos. Jadi ya bagaimana Anda caranya lolos? Dah, ini nih. Misalnya kan berbohong, itu jangan kelihatan kalian berbohong terus kalian kayak gini nih. Kayak lagi ngarang-ngarang cerita, jangan. Kalian jawab secara tegas, lugas, meskipun kalian itu sedang berbohong. Berbohong dalam artian untuk kebaikan kalian sendiri kan, untuk agar kalian bisa lolos, untuk kalian bisa diterima kerja. Kalian ya benar-benar harus menunjukkan bahwa diri kalian itu perfect gitu loh. Oke? Tapi itu sebenarnya kembali lagi sih ke diri kalian. Kalian mau ngomong apa adanya, ya gak boleh, ataupun ya sedikit berbohong, tetapi kalian meskipun berbohong, tapi bila mana nanti kalian diterima, kalian tunjukkan bahwa kalian emang mampu gitu loh. Jangan kalian udah bohong pas udah diterima pas kerja, malah kelamar-kelemar, lelet itu yang jadi masalah itu ya. Meskipun kalian bohong dan merasa diri kalian tuh mampu tuh, banyak kalian kerja 8 jam sehari, kalian mampu nggak? Kalau mampu, meskipun pernah punya riwayat apa dan kamu merasa mampu, ya sudah, kamu bilang aja secara lugas, saya tidak pernah ini pak, saya belum pernah sakit, belum pernah operasi, nggak pernah kecelakaan lah misalnya, segala macam ya, telat bengek lah ya, segala gitu. Dan jawabannya kalian menjawabnya harus benar-benar apa ya, tegas gitu loh, tegas dan lugas. Jangan kalian jawab kayak gitu, pasti udah ketahuan tuh. Jangan juga tetap mata kalian tuh harus benar-benar tetap fokus pada sang penanya. Jangan kalian mata ke sana ke sini kayak yang mikir. Sebenarnya mereka itu tidak peduli ya. Tidak terlalu peduli dengan jawaban kalian dan juga tidak akan memverifikasi bahwa kalian itu berbohong ataupun jujur, tidak akan memverifikasi. Mereka sebenarnya menilai dari cara kalian ngomong, cara kalian menyampaikan sebuah jawaban, ataupun kalian mempunyai argumen, punya pendapat. Mereka menilai seperti itu sih. Bukan masalah kamu ngarang, dia nggak bakal tahu kamu pernah kesandung ataupun pernah ketabrak tronton, tabrak kereta api. Mereka nggak bakal peduli gitu loh. Mereka nggak bakal tahu juga, nggak bakal memverifikasi itu ya. Nah, setelah semuanya terjawab, misalnya kalian sudah, ya udah ucapkan terima kasih. Dan ingat, interview itu tidak perlu salaman ya. Tidak perlu salaman, cukup ucapkan salam, terima kasih, thank you, pamit. Gitu doang. Ya oke. Jadi mungkin segitu saja video dari saya. Mungkin nanti next kalau ada pertanyaan ataupun soal-soal tes di pabrik, komen aja di bawah, maksudnya mau PT apa, insya Allah saya akan beritahu bukan bocorannya, siki-sikinya gitu ya. Tinggal kalian komen, tapi jangan lupa like, subscribe ya, dan share. Jadi ini video saya, semoga membantu. Oke, saya selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.